Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini, film yang akan kita bahas adalah film perang dengan judul Wind Talkers, rilisan tahun 2002. Film ini berlatar belakang pada Perang Dunia II, khususnya Amerika Serikat melawan Jepang. Pada saat itu, radio komunikasi yang dimiliki tentara Amerika disadap oleh tentara Jepang. Hal itu membuat Jepang bisa mengetahui strategi perang milik Amerika dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, diputuskanlah untuk merekrut 2 prajurit dari suku Navajo untuk membawa informasi secara langsung di garis depan pertempuran dengan kode yang tidak dimengerti pihak lawan, yaitu dengan bahasa suku Navajo. Para Navajo ini tidak boleh sampai ditangkap hidup-hidup oleh musuh, sehingga prajurit Amerika yang berpengalaman pun ditugaskan untuk melindungi mereka agar kode itu tidak terpecahkan. Akankah kode itu tetap aman dari pihak musuh sampai perang selesai? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang laki-laki. Ia bernama Ben Yazzie dan sedang berpamitan dengan keluarganya. Meskipun berat rasanya, tapi ia harus berangkat karena bus yang menjemputnya sudah datang. Di dalam bus tersebut, ternyata ada teman dekatnya yang bernama Charlie Whitehorse. Mereka berdua termasuk suku Navajo yang direkrut untuk mengikuti pelatihan sandi di barak marinir. Selanjutnya, adegan berpindah di Pulau Solomon, di mana sedang terjadi peperangan di sana. Tentara Amerika ditugaskan untuk mempertahankan posisi mereka di sebuah rawa, tapi tiba-tiba mereka diserang oleh tentara Jepang. Jumlah mereka tidak seimbang. Pasukan Amerika yang hanya berjumlah 15 orang itu pun akhirnya kehabisan amunisi. Salah seorang dari mereka meminta kepada orang yang bernama Joe Enders untuk keluar dari rawa itu agar tidak ada lagi yang tewas. Tapi ia bersikukuh menjalankan perintah untuk mempertahankan posisi. Dan akhirnya satu persatu tentara Amerika yang tersisa pun tewas di depan mata Joe Enders. Dan tiba-tiba semuanya gelap ketika granat tentara Jepang mengenai tubuhnya. Di saat yang lain, mereka yang baru saja tiba di sekolah pembaca sandi bersumpah untuk mendukung dan melindungi Amerika. Di sekolah itu, mereka belajar membuat kata sandi yang bisa dipakai di medan pertempuran dengan bahasa mereka, yaitu bahasa suku Navajo. Dan terlihat, di kelas itu, Ben dan Charlie adalah siswa yang pandai. Di sebuah rumah sakit Angkatan Laut Amerika, terlihat seorang laki-laki yang sedang duduk di sebuah kursi roda. Ia adalah Joe Enders, satu-satunya yang selamat pada peristiwa peperangan di Pulau Solomon. Ia selalu mengingat kembali peristiwa saat itu. Saat ini, lubang telinganya hancur dan bahkan ia belum bisa berdiri. Kata perawat yang bernama Rita, ia tidak bisa kembali ke peperangan kalau ia belum bisa berdiri. Sampai suatu ketika, Joe Enders sudah bisa berjalan, dan kini adalah saatnya pemeriksaan kondisi telinga Joe. Dan ternyata kondisi telinga Joe sudah makin membaik. Joe Enders pergi memenuhi panggilan atasannya, dan atasannya sangat mengapresiasi keberanian Joe Enders saat di Pulau Solomon. Perwira itu berkata bahwa pasukan Jepang selalu dapat memecahkan sandi rahasia mereka, sehingga saat di Solomon mereka kalah karena sandinya bocor. Perwira itu mengatakan bahwa markas besar sedang menyusun sandi rahasia baru dari bahasa suku Navajo atau suku Indian. Angkatan Laut sudah memutuskan untuk melindungi keselamatan mereka, dan itulah sebabnya Joe dipanggil, karena akan ditugaskan menemani salah satu dari mereka untuk menjaga keselamatannya. Joe Enders sedikit kecewa, karena ia kira ia ditugaskan untuk membunuh banyak tentara Jepang, bukannya menjadi babysitter suku Indian. Namun, perwira itu bilang bahwa ia tidak asal memilih, karena mereka perlu prajurit yang handal, sehingga Joe Enders yang terpilih.
Sandinya memang disusun dari bahasa Navajo, tapi tetap kodenya dibuatkan oleh Angkatan Laut. Jepang sangat ingin menangkap hidup-hidup pembaca sandi. Maka Perwira bilang, dalam kondisi apapun tidak boleh melepaskan pembaca sandi ke tangan musuh. Sehingga tugasnya adalah menjaga sandi itu apapun risikonya, bahkan jika ia harus membunuh pembaca sandi itu. Dan mulai saat itu pangkatnya adalah sersan. Ben dan Charlie baru saja tiba di kamp pelatihan marinir. Di sana sudah ada Joe Anders yang datang lebih dulu. Tiba-tiba, Joe Anders dihampiri oleh seorang tentara yang bernama Pete Henderson atau biasa dipanggil Ox. Ia tahu bahwa Joe Anders mendapatkan tugas yang sama dengannya untuk mengawal suku Navajo karena ia melihat Joe saat ia selesai menghadap atasannya. Saat Henderson ingin memperkenalkan diri dengan para suku Navajo yang tampak kebingungan, Joe bilang ia tidak ingin terlalu akrab. Saat Joe sedang makan, ia dihampiri oleh Ben Yazzie. Ben tahu bahwa Markas memasangkan ia dengannya, sehingga ia ingin lebih dekat dengan Joe. Tapi Joe terlihat tidak senang. Malam harinya, para tentara bermain kartu di barak. Terlihat Ben dan Charlie duduk berpisah. Salah satu tentara Amerika mengajak Ben dan Charlie untuk ikut bergabung. Namun, salah satu tentara kulit putih yang bernama Chick terlihat tidak suka dengan mereka dan melakukan pelecehan rasial kepada suku Indian, yaitu Ben dan Charlie. Keesokan harinya, para tentara mendapat arahan bahwa besok mereka akan berlayar dan tujuannya adalah ke Kepulauan Saipan, di mana Kepulauan Saipan merupakan jalan masuk untuk menguasai Tokyo yang merupakan kekuatan strategis jika bisa menguasai pulau itu. Di Saipan ada 30.000 tentara Jepang yang akan mempertahankan tiap jengkal tanah air mereka, tapi Amerika bertekad untuk merebutnya. Mereka terlihat sangat bersemangat akan menghabisi Jepang. Pelatih itu memberi pengarahan apa yang akan mereka lakukan di sana. Dan ini sesuai dengan yang sudah mereka latih selama 4 bulan, yaitu mereka akan berada di garis depan seluruh divisi dan akan mengendus posisi musuh, lalu memberikan koordinatnya untuk serangan laut. Dan mereka akan dibantu oleh 2 orang operator radio sekaligus pembaca sandi dari markas besar, yaitu prajurit Whitehorse dan Ben Yazzie, dan juga sepasang sersan, yaitu Joe Anders dan Pete Henderson atau Ox yang akan melindungi suku Navajo. Dan sebenarnya tugas suku Navajo akan sangat membantu langkah mereka menuju Saipan. 16 Juni 1944, pasukan Amerika mendarat di Pulau Saipan. Para tentara, tank, dan juga pasukan udara menyerbu Pulau Saipan. Mereka terus bergerak maju. Pasukan Jepang pun tidak tinggal diam. Tentara Amerika dihujani rentetan tembakan dari pasukan Jepang. Dalam peperangan, Sersan Henderson terlihat melindungi Charlie Whitehorse, sementara Joe Anders melindungi Ben Yazzie. Para pembuat sandi itu baru pertama kali terjun langsung ke medan pertempuran. Joe Anders terlihat sangat dendam pada tentara Jepang karena membunuh temannya saat di Solomon. Ia menembaki pasukan Jepang dengan membabi buta. Kemarahan itu jelas terlihat di mata Joe Anders. Banyak tentara Amerika dan Jepang yang tewas. Ben Yazzie yang baru pertama di medan pertempuran terlihat syok saat melihat tentara yang sekarat di depan matanya. Meriam milik Jepang menghujani Amerika bertubi-tubi. Joe Anders segera menyebutkan posisi meriam Jepang untuk meminta bantuan Angkatan Laut di Anjungan. Ia meminta Ben Yazzie menyebutkan koordinat itu dengan sandi Navajo kepada Charlie, lalu menyampaikannya ke markas besar. Tentara Jepang yang menyadap komunikasi itu pun kebingungan dan mengira bahwa mereka berbicara di dalam air. Koordinat itu pun sampai di markas besar, lalu serangan dari laut menghujani markas tentara Jepang.
Pasukan Amerika yang bergerak maju ditembaki oleh pasukan Jepang yang tersisa. Tentara Jepang dan Ben saling menyodorkan senjata api, tapi Ben tidak mempunyai keberanian untuk menembak, dan akhirnya Joe Anders membunuh tentara Jepang itu di depan mata Ben Yazzie. Pasukan Amerika segera mengatur strategi untuk menembus benteng pertahanan terakhir Jepang di pantai itu, yaitu dengan menggunakan asap untuk menghalau pandangan mereka, lalu membakar markas mereka. Dan akhirnya mereka pun berhasil merebut pantai itu. Malam harinya di kamp peristirahatan, mereka dikabarkan akan ada pasukan pengganti dan pasukan amunisi yang datang. Dan diberitahukan password baru, yaitu Win akan dijawab dengan Talker, yang merupakan saran dari suku Navajo, sekaligus merupakan judul dari film ini. Di kamp itu, kita bisa melihat kuburan tentara Amerika yang gugur di peperangan. Keesokan harinya, Ben Yazzie sedang mandi. Saat ia ingin mengambil pakaiannya, ia diganggu oleh tentara yang tidak menyukai suku Indian, yaitu prajurit Sikh. Prajurit yang bernama Sikh itu terus mengganggu Ben Yazzie dan juga menghina sukunya. Ben Yazzie berusaha menahan emosi. Tidak hanya menghina, ia juga menghajar Ben Yazzie. Bahkan ia sampai meludahi seragam Ben Yazzie. Ben Yazzie akhirnya terpancing emosinya dan langsung menghajar prajurit Sikh. Ia terlihat sangat marah. Prajurit yang melihat perkelahian mereka berusaha menghentikannya. Sikh beralasan bahwa ia mengira Ben adalah orang Jepang yang ingin mencuri seragam tentara Amerika. Dan memang wajah Ben mirip orang Jepang. Joe Anders juga mengingatkan Ben Yazzie untuk tidak melepas seragamnya dan berhati-hati. Di waktu yang lain, kompi pengintai sedang menyusuri sebuah hutan palem. Tanpa diduga, pasukan mereka ditembaki meriam yang entah dari mana asalnya. Mereka semua pun bingung dan berlari. Radio di punggung Ben Yazzie pun terbakar dan rusak. Ternyata, ini bukan serangan dari pasukan Jepang. Tentara Amerika berada di jalan yang salah, sehingga mereka ditembak oleh pasukan mereka sendiri, yang sebenarnya ditujukan pada pasukan Jepang yang berada di atasnya. Mereka tidak bisa menghentikan ini karena radio mereka terbakar. Pasukan Amerika bergerak maju untuk menghindari tembakan, tapi mereka malah menemui tentara Jepang dan ditembaki oleh mereka. Mereka semakin terdesak. Ben teringat bahwa ia memang mirip orang Jepang dan ia memiliki ide untuk menggunakan seragam Jepang dan kemudian mencari radio untuk meminta bantuan. Joe Anders tidak mengizinkan awalnya. Namun tentara yang lain langsung menggantikan bajunya dengan baju tentara Jepang yang telah mati. Lalu Joe Anders pun setuju, tapi dia akan ikut bersama Ben Yazzie dan juga menyelipkan senjata di belakang seragam Ben. Ia berpura-pura jadi tawanan Jepang yang disebut Horyoda dan Ben sebagai tentara Jepang. Saat mereka sudah sampai di markas Jepang, Joe Anders dipukuli habis-habisan. Namun dalam suatu kesempatan, ia berhasil membalikan kondisi dan langsung menembak para tentara Jepang. Ia berhasil masuk ke markas tentara Jepang dan mengambil alih radio itu. Lalu memerintahkan untuk memberhentikan tembakan dan kemudian menembakkan ke arah yang benar. Karena hal itu, ia mendapat bintang penghargaan dari kolonel karena telah menyelamatkan pasukan marinir. Namun, Joe Anders bilang bahwa ia tidak sendirian karena ia dibantu oleh Ben Yazzie. Selanjutnya, para tentara bergerak maju menuju desa Tanapak yang merupakan daerah warga sipil. Mereka segera mengamankan tempat tersebut yang akan menjadi kamp mereka. Di sini kita akan melihat kedekatan yang terjalin antara pembaca sandi dan juga pelindungnya, di mana Henderson dan Whitehorse menemukan kecintaan yang sama terhadap musik, sedangkan Joe Anders dan Ben Yazzie juga menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, terutama pendidikan Katolik mereka. Saat sedang mengobrol, Ben Yazzie dipanggil karena ia mendapat perintah untuk mengirimkan pesan bersandi ke markas besar.
Selanjutnya, Joe Anders pergi menghadap komandannya dan berkata bahwa ia ingin berhenti dari tugasnya. Sebenarnya alasannya adalah karena ia tidak ingin membunuh suku Navajo jika mereka sampai tertangkap, tapi ia tidak diizinkan. Kemudian, seorang tentara yang bernama Harrigan sedang menghibur anak Jepang yang menangis. Bersama dengan itu, tiba-tiba ada serangan dari tentara Jepang. Harrigan pun terlihat melindungi anak itu. Namun, bom yang dibawa Harrigan terkena tembakan dan meledakkan dirinya. Karena tidak mau melihat temannya sekarat terbakar, Joe Anders pun menembaknya. Pada pertempuran ini, Charlie Whitehorse menyelamatkan nyawa Chick, orang yang selalu melakukan pelecehan kepadanya. Henderson berusaha melindungi Charlie Whitehorse, namun ia malah terkena tusukan. Lalu, tanpa diduga, tentara Jepang yang membawa samurai menebas leher Henderson di depan Charlie Whitehorse. Charlie Whitehorse langsung menembak tentara itu. Tentara Jepang yang lain pun datang dan ingin membunuh Charlie Whitehorse. Namun, tentara Jepang yang lain melarangnya, karena ia tahu bahwa Whitehorse penting dan akan menginterogasinya. Melihat Whitehorse dipukuli dan akan diinterogasi tentara Jepang, dengan hati yang berat karena Whitehorse sudah memberi anggukan setuju, Joe Anders melempar granat ke mereka sehingga Whitehorse tewas bersama tentara Jepang. Ben Yazzie yang baru saja datang mencari Henderson dan Whitehorse. Joe Anders terlihat menangis dan memberitahu di mana Whitehorse. Ketika Ben melihat, ternyata sahabatnya sudah mati. Ben pun menangis dan bertanya mengapa. Karena di tempat itu adalah area yang aman, dan Joe bilang bahwa ia yang membunuhnya. Yazzie pun sangat marah dan hendak membunuh Joe Anders, namun ia mengurungkan niatnya. Para tentara melanjutkan perjalanan mereka. Joe Anders berkata pada Ben Yazzie bahwa ia hanya mengikuti perintah untuk melindungi sandinya. Karena jika salah satu dari pembawa sandi tertangkap dan bicara, maka sandinya akan percuma. Joe Anders dipanggil oleh komandannya. Ia ditugaskan untuk mengintai langsung ke bukit itu dan memastikan keamanan di sana. Karena jika mereka berhasil merebut bukit itu, maka seluruh Saipan telah mereka kuasai. Kompi mereka akhirnya menuju bukit tersebut, dan ternyata mereka memasuki ladang ranjau. Tidak ada yang berani berjalan kecuali Yazzie. Ternyata tidak ada yang terjadi. Namun tiba-tiba pasukan Jepang yang bersembunyi menembaki mereka. Terjadi tembak-menembak. Yazzie menembaki tentara Jepang, sementara tentara lain menolong seorang tentara yang tertembak. Joe Anders mengejar Ben Yazzie yang menyerang Jepang sendirian karena itu berbahaya. Terlihat wajah kemarahan Ben Yazzie pada tentara Jepang. Para tentara bersembunyi di sebuah lubang karena mereka mulai kehabisan amunisi. Joe Anders memberikan semangat dan mengatakan mereka harus berhasil dan tidak akan ada yang mati. Sementara, iring-iringan tentara Amerika yang lain sedang menuju bukit itu. Namun, pasukan Jepang yang berada di atasnya sudah bersiap menembak mereka dengan meriam dan membombardir habis-habisan pasukan Amerika dari jarak yang jauh. Melihat kompi lain dibom, tentara yang bersembunyi di lubang ingin meminta bantuan pesawat. Joe Anders ingin mengambil radio dan meminta yang lain melindunginya selagi ia mengambilnya. Joe Anders berhasil meraih radio itu sementara Ben membantu menghabisi tentara Jepang. Ben tanpa sengaja menyabet dada Anders. Di sana, Ben terlihat masih marah akan kematian Whitehorse. Dan tiba-tiba, mereka berdua terkena lemparan bom sehingga mereka terpental. Saat ingin mengambil radio, Anders dan Joe terkena tembakan. Dengan sekuat tenaga, Joe Anders mengambil radio itu dan memberikannya pada Ben untuk meminta bantuan udara. Setelah itu, mereka pergi mencari tempat berlindung. Namun, mereka kembali ditembak tentara Jepang. Pasukan Jepang datang dari semua arah. Ben meminta Anders untuk membunuhnya dengan mengarahkan pistol Anders padanya.
Namun, Joe bilang tidak boleh ada yang mati. Joe Anders pun menggendong Ben lalu mereka kembali berjalan mencari tempat berlindung. Beruntungnya masih ada tentara Amerika yang hidup dan memberi bantuan menembaki pasukan Jepang. Anders pun sekuat tenaga menarik Ben ke tempat yang aman. Dan saat itulah bantuan udara Amerika datang dan menghancurkan Jepang. Ben Yahzi berkata pada Joe Anders bahwa mereka telah berhasil. Namun ternyata dada Anders terkena tembakan. Dan di saat terakhir itu, Joe Anders berkata bahwa ia sebenarnya tidak ingin membunuh Charlie Whitehorse. Setelah itu, Joe Anders tewas di hadapan Ben di saat peperangan terakhir mereka. Film pun diakhiri di mana Ben Yahzi, istri dan putranya melakukan ritual Navajo untuk memberikan penghormatan kepada Joe Anders. Pada sebuah epilog disebutkan bahwa kode Navajo sangat penting bagi keberhasilan Amerika melawan Jepang di seluruh Pasifik. Dan selama perang, kode itu tidak pernah terpecahkan oleh musuh. Demikianlah alur cerita film Wind Talkers. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga kalian suka video ini. Thanks for watching.